Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua tidak bisa memungkiri masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Padahal setiap waktu, setiap saat kita sering mendengar maklumat dari tawa-tawa masjid dan musola yang mengabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari miliaran manusia, satu persatu nama manusia, wabil khusus umat Islam, kita akan disebut oleh saudara kita, oleh tetangga kita. Tidak peduli apakah kita orang-orang yang sehat ataukah kita orang-orang yang sakit. Siapa bilang malaikat Israel hanya berada di ruang ICU, hanya berada di rumah sakit? Buktinya banyak orang-orang yang sehat pun meninggal. Tidak peduli apakah kita masih muda, pada dasarnya dan bahkan kenyataannya berapa banyak orang-orang yang muda telah meninggal tanpa sakit. Tidak peduli apakah kita orang kaya atau orang miskin, pada dasarnya kenyataannya meninggal tidak pernah memilih apakah ia orang kaya atau orang miskin. Bahkan apakah kita orang yang soleh atau tidak soleh, tetap ketika waktunya sudah tiba, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika waktu hidup kita sudah tiba, ketika takdir kita sudah selesai, rezeki kita sudah sempurna, semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan, yang menjadi kekhawatiran kita sebagai umat Islam, bukan ketika kita meninggal, tetapi kondisi seperti apa ketika Allah memanggil kita. Ini yang sangat dikhawatirkan, sangat ditakuti oleh setiap manusia. Jangankan orang biasa, ustadz, kiai, habaib, ulama takut, Pak. Karena telah banyak kisah berapa banyak orang-orang yang soleh, yang tahajudnya tidak pernah putus, puasanya tidak pernah putus, sedekahnya bukan main, tetapi justru begitu akhir hayatnya ia tidak mendapatkan husnul khotimah. Karena apa? Karena satu hal, ia telah berprasangka buruk kepada saudaranya. Setan pintar, Pak. Justru orang-orang yang kayak saya begini nih, pakai gamis, pakai udang-udang, pakai ini, kalau melihat orang lain jadi hina, jadi rendah. Karena saya merasa ustaz. Sama ketika bapak-bapak punya harta kekayaan, mentereng,
nama harum di masyarakat, status sosial kita tinggi, itu potensi sombong, ujub dan merendahkan orang lain ada. Yang sederhana, yang sering sholat di masjid tepat waktu, rajin, melihat tetangganya, melihat saudaranya yang belum ke masjid, miring pemikirannya. Nah itulah kadang-kadang itu yang ditakuti oleh orang-orang yang soleh. Maka pada hari ini mudah-mudahan itu menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa semua kebaikan, semua amal soleh yang kita lakukan semata-mata bagian dari rezeki karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur saja. Mudah-mudahan yang belum sholat ke masjid bisa sholat ke masjid, yang belum benar bisa benar, yang kita sudah mau benar ya benar-benar. Jangan pura-pura benar, ke masjidnya rajin, ngumpul, ngomongin orang lagi. Nah ini hati-hati. Maka pada hari ini di bulan Syawal, di akhir bulan Syawal, menurut para ulama Syawal itu berarti peningkatan. Tetapi kita perlu evaluasi. Ramadan yang telah berlalu belum genap 1 bulan. Semua ibadah yang kita gencar-gencarkan, Pak, waktu di bulan suci Ramadan, sholat kita tidak pernah putus, sholat sunnah, ya kan, bahkan sholat tahajud ditambah lagi, terus sholat duha. Ibu-ibu nggak kalah, siapin takjil, bersedekah, taraweh, pengajian pagi, siang, sore. Bahkan kita semua pada malam hari bertadarus. Maka pada bulan Syawal ini, yaitu bulan peningkatan, mari sama-sama kita introspeksi. Apakah masih ada bekas-bekas Ramadan yang telah kita kerjakan? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Tinggal 5%. Masya Allah. Ramadan 30 hari, bekasnya tinggal 5%. Ini yang perlu kita jadi kajian, jadi kita introspeksi buat diri kita. Maka waktu di bulan Ramadan, para ustadz, para asatid, para kiai sering mengingatkan bahwa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula juri wal amala bi, falaysa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarab." Barang siapa yang ia berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, ia keluar dari bulan suci Ramadan, dia telah mengerjakan berbagai amal-amal yang soleh, tetapi justru setelah Ramadan ia tidak mampu menjaga lisan dan perbuatannya dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang menimbulkan amarah, yang menimbulkan persengketaan, perselisihan, perseteruan di antara manusia. Falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'am wa syarab. Jangankan dicatat oleh malaikat, semua amal ibadah yang kita lakukan Allah tidak peduli. Allah masa bodoh, Pak, dengan semua amaliyah kita. Karena apa? Karena Ramadan adalah bulan tarbiyah. Apakah ada bulan selain bulan Ramadan yang mampu membentuk, menjadikan seorang anak manusia, seorang muslim, ibadahnya menjadi taat, sholatnya lebih disiplin, ia lebih dermawan, ia lebih sosial? Kalau bukan di bulan suci Ramadan, maka di bulan apa lagi manusia harus berubah menjadi baik? Maka ketika manusia telah memasuki bulan suci Ramadan, tetapi